Pernahkah Anda berpikir apa yang akan dilakukan jika stroke menyerang dan Anda sendirian? Bagi lansia, kenyataan ini bisa terasa lebih menakutkan. Tapi, bagaimana jika saya bilang ada tindakan sederhana namun kuat yang bisa Anda lakukan segera, meski tanpa bantuan, untuk meningkatkan peluang bertahan hidup? Video ini dibuat khusus untuk Anda, generasi 60 tahun ke atas yang mungkin menghadapi situasi menakutkan ini sendirian. Kami akan membahas 5 tips penyelamat nyawa yang wajib diketahui setiap lansia untuk bertahan dari stroke saat bantuan tidak ada di dekat Anda. Tanpa basa-basi, hanya saran praktis dan jelas yang dirancang untuk memberdayakan Anda bertindak cepat dan menyelamatkan diri sendiri. Tetaplah menonton karena apa yang Anda pelajari di sini bisa benar-benar menyelamatkan nyawa. Dan saya jamin ini lebih mudah diingat daripada yang Anda kira. Mari kita mulai. Nomor 1. Mengenali gejala dan bertindak segera. Dalam hal bertahan dari stroke atau serangan jantung, hal pertama yang menentukan peluang Anda adalah mengenali tanda-tanda peringatan dan bertindak tanpa ragu. Waktu sangat kritis karena setiap detik berlalu tanpa pengobatan. Jaringan otak dan jantung Anda berisiko mengalami kerusakan permanen. Banyak lansia ragu atau mengabaikan gejala ringan, mengira itu hanya gangguan pencernaan atau kelelahan. Namun, penundaan ini bisa merugikan menit atau bahkan jam berharga. Misalnya, bayangkan Budi, seorang pensiunan guru berusia 73 tahun yang merasakan mati rasa mendadak di wajah dan kelemahan di satu lengan saat membaca koran pagi. Alih-alih mengabaikannya, ia segera menghubungi layanan darurat dan menggunakan teknik sederhana yang akan kita bahas selanjutnya. Tindakan cepat itu membuat perubahan besar. Ia mendapat perawatan dini dan pulih dengan luar biasa. Pentingnya mengenali gejala sejak dini terletak pada bagaimana stroke dan serangan jantung terjadi. Stroke bisa dimulai dengan kebingungan mendadak, kesulitan berbicara, atau memahami pembicaraan, disertai mati rasa atau kelemahan, terutama di satu sisi tubuh. Serangan jantung sering dimulai dengan rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, keringat dingin, atau pusing mendadak. Sayangnya, banyak lansia mengabaikan tanda-tanda ini atau merasa malu untuk meminta bantuan, takut mengganggu orang lain atau dianggap berlebihan. Tapi inilah kenyataannya. Bertindak cepat menyelamatkan nyawa, dan meminta bantuan bukanlah gangguan. Dari sudut pandang psikologis, ketakutan dan penyangkalan bisa mengaburkan penilaian di saat-saat seperti ini. Wajar untuk berharap gejala akan hilang, tapi harapan itu bisa mematikan jika menunda panggilan ke layanan darurat. Belajar mempercayai tubuh Anda dan merespons dengan tegas adalah bentuk penghargaan dan perawatan diri, memberdayakan Anda untuk mengambil kendali meski sendirian. Ini adalah perubahan pola pikir yang bisa mengubah hasil secara dramatis. Jadi, tips penyelamat nyawa pertama adalah mempelajari gejala stroke dan serangan jantung secara mendalam dan mempersiapkan diri secara mental untuk bertindak segera. Jangan abaikan sinyal tubuh Anda atau khawatir membuat keributan. Tanggapi dengan urgensi dan percaya diri. Simpan nomor darurat di tempat yang mudah dijangkau, dan jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menggunakan alat peringatan medis yang bisa memanggil bantuan dengan cepat. Pendekatan proaktif ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi tentang merangkul pola pikir bertahan hidup. Ini sangat penting bagi lansia yang mungkin menghadapi kejadian ini sendirian. Ingat, perbedaan antara meminta bantuan pada tanda pertama atau menunggu bisa diukur dari kualitas dan panjangnya hidup Anda. Nomor 2, kekuatan teknik bantuan diri saat sendirian. Saat Anda sendirian menghadapi stroke atau serangan jantung, rasa terisolasi bisa terasa sangat berat. Tapi penting untuk diingat bahwa Anda tidak powerless. Ada teknik penyelamat nyawa praktis yang bisa Anda terapkan segera untuk melindungi jantung dan otak sambil menunggu petugas darurat. Salah satu yang terpenting adalah metode CPR batuk mandiri, yang dapat membantu menjaga aliran darah dan sirkulasi oksigen, memberi waktu berharga. Izinkan saya berbagi kisah Siti, seorang nenek berusia 78 tahun yang tinggal sendirian dan menghadapi serangan jantung mendadak suatu siang. Ia teringat mendengar tentang teknik CPR batuk dari seminar kesehatan dan segera mulai batuk dengan kuat setiap beberapa detik sambil menghubungi 118. Tindakannya yang tenang membantu menjaga kesadaran dan stabilitasnya hingga bantuan tiba. CPR batuk bekerja karena batuk memaksa jantung memompa darah, mencegahnya berhenti sepenuhnya, yang sangat vital di menit-menit awal ketika setiap detak jantung berarti. Teknik ini tidak banyak dikenal atau diajarkan dalam saran medis sehari-hari, tapi bagi lansia yang tinggal sendirian, ini bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Selain itu,
Latihan pernapasan sederhana yang dirancang untuk meningkatkan asupan oksigen dapat lebih mendukung tubuh selama krisis. Napas dalam dan lambat dapat menenangkan panik dan meningkatkan saturasi oksigen, yang penting saat jantung sedang kesulitan. Memahami dan menerapkan teknik bantuan diri ini membutuhkan kombinasi pengetahuan dan kesiapan mental. Banyak lansia ragu karena khawatir melakukan hal yang salah atau memperburuk kondisi. Tapi risiko tidak bertindak jauh lebih besar daripada risiko mencoba. Bahkan, melatih diri secara mental dan fisik untuk merespons dengan teknik ini dapat membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan dalam keadaan darurat. Melatihnya secara rutin, bahkan tanpa krisis, dapat menjadikannya kebiasaan. Pengalaman Siti adalah contoh kuat. Ketika jantungnya mulai berdegup kencang dan nyeri dada muncul, panik bisa saja menguasainya. Tapi ia tetap tenang dan menerapkan apa yang ia tahu. Ia terus batuk dengan tegas dan merata, bahkan berhasil meraih telepon untuk meminta bantuan. Keteguhan ini menjaga kesadarannya dan pernapasannya, memberikan dukungan berharga bagi tubuhnya hingga para medis tiba. Jadi, tips penyelamat nyawa kedua adalah mempersenjatai diri dengan teknik bantuan diri praktis dan mempersiapkan mental untuk menggunakannya dengan percaya diri. Ini bukan tentang menjadi ahli medis, tapi tentang menjadi proaktif dan siap mengambil tindakan sederhana yang melindungi hidup Anda. Persiapan ini dapat sangat meningkatkan peluang bertahan dan pulih. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Nomor 3. Peran kritis mengenali tanda peringatan dini. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lansia selama serangan jantung atau stroke saat sendirian adalah mengenali tanda-tanda peringatan dini dengan cepat dan akurat. Banyak yang mengabaikan gejala halus, mengaitkannya dengan usia atau kondisi kronis lainnya. Tapi penundaan ini bisa fatal. Mengetahui apa yang harus diperhatikan dan mempercayai insting Anda bisa menjadi perbedaan antara tindakan segera dan penundaan tragis. Izinkan saya bercerita tentang Agus, seorang pensiunan guru berusia 75 tahun yang merasakan ketidaknyamanan ringan namun tidak biasa di dadanya suatu pagi yang tenang. Alih-alih mengabaikannya, Agus mengingat pentingnya mendengarkan tubuhnya dan memutuskan untuk bertindak cepat. Tanda-tanda peringatan dini serangan jantung sering meliputi tekanan di dada, sesak napas, kelemahan mendadak, keringat dingin, atau mual. Stroke mungkin dimulai dengan mati rasa atau kelemahan mendadak di wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh, kebingungan, kesulitan berbicara, atau sakit kepala parah. Gejala ini mungkin muncul sebentar atau ringan pada awalnya, tapi mengabaikannya berbahaya. Agus merasakan sesak dada ringan dan sedikit pusing, tapi tidak panik. Ia segera duduk, fokus pada pernapasan yang stabil, dan meraih telepon untuk menghubungi layanan darurat. Mengenali tanda-tanda ini bukan hanya tentang gejala fisik, tapi juga memahami apa yang normal bagi Anda dan apa yang tidak. Banyak lansia hidup dengan penyakit kronis yang bisa menutupi atau membingungkan sinyal peringatan ini. Inilah mengapa pendidikan dan kesadaran sangat penting. Pendidikan Agus melalui lokakarya kesehatan dan percakapan rutin dengan dokternya memberdayakannya untuk mengambil tindakan cepat dan tegas saat gejala muncul. Kesadaran ini kemungkinan besar menyelamatkan hidupnya. Secara psikologis, memahami gejala awal membantu mengurangi penyangkalan dan ketakutan, respons umum yang menyebabkan keraguan. Ketika Anda bisa menyebutkan apa yang terjadi, Anda bisa beralih dari kebingungan ke tindakan. Kepercayaan diri Agus dalam mengenali bahaya memungkinkannya mengatasi ketakutan dan segera meminta bantuan meski sendirian. Kesiapan emosional ini melengkapi kesiapan fisik dan dapat sangat meningkatkan hasil. Penting juga untuk berbagi pengetahuan ini dengan teman, keluarga, dan pengasuh. Semakin banyak orang di sekitar Anda yang tahu tanda-tandanya, semakin besar peluang seseorang akan menyadari jika Anda tidak bisa meminta bantuan sendiri. Tapi pada akhirnya, tanggung jawab dimulai dari Anda. Pemeriksaan kesehatan rutin, diskusi dengan dokter tentang faktor risiko Anda, dan mencatat jurnal gejala dapat memperdalam pemahaman Anda tentang sinyal tubuh Anda. Aspek lain dari pilar ini adalah pentingnya respons segera. Setelah Anda melihat tanda-tanda peringatan ini, jangan ragu atau mempertanyakan diri sendiri.
Hubungi 118 segera dan jelaskan gejala Anda dengan jelas. Para medis dapat memulai perawatan penyelamat nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Agus melakukan hal ini. Ia tidak menunggu gejala memburuk atau hilang. Ia meminta bantuan pada tanda pertama, yang mengarah pada intervensi cepat dan pemulihan penuh. Lansia sering khawatir menjadi beban atau bereaksi berlebihan. Tapi dalam hal stroke atau serangan jantung, setiap menit berarti. Kisah Agus mengajarkan kita bahwa mengambil tindakan dini, meski terasa merepotkan atau memalukan, sangat penting. Hidup Anda lebih berharga daripada ketidaknyamanan atau kekhawatiran sementara. Jadi, tips penyelamat nyawa ketiga adalah mempelajari tanda-tanda peringatan dini stroke dan serangan jantung secara mendalam dan mempercayai insting Anda untuk bertindak cepat. Pengetahuan dan kepercayaan diri ini adalah garis pertahanan pertama Anda dalam melindungi hidup Anda saat sendirian. Nomor 4. Kekuatan penyelamat nyawa dari posisi dan teknik pernapasan yang tepat. Ketika serangan jantung atau stroke menyerang dan Anda sendirian, cara Anda memposisikan tubuh dan mengontrol pernapasan dapat sangat memengaruhi peluang bertahan hidup. Ini bukan hanya tentang menunggu bantuan tiba. Tindakan segera Anda dapat meredakan gejala, meningkatkan aliran oksigen, dan mengurangi stres pada jantung dan otak. Inilah mengapa mengetahui cara memposisikan diri dengan benar dan menggunakan teknik pernapasan adalah pengetahuan penting untuk setiap lansia. Izinkan saya berbagi pengalaman Siti, seorang wanita berusia 78 tahun yang mengalami stroke ringan di rumah saat sendirian. Ia merasakan kelemahan mendadak di satu sisi dan ketakutan, tapi ia mengingat saran dari seminar kesehatan masyarakat. Siti duduk, sedikit membungkuk ke depan, menyandarkan siku di lutut, dan mengambil napas lambat dan sengaja. Penyesuaian sederhana ini membantu pernapasannya lebih mudah, mengurangi pusing, dan memungkinkannya tetap tenang hingga para medis tiba. Posisi yang tepat selama darurat jantung atau stroke dapat membantu mengelola gejala dan mencegah komplikasi. Misalnya, duduk tegak atau sedikit membungkuk ke depan dapat meredakan tekanan pada paru-paru dan jantung, memudahkan pernapasan dan mengurangi ketegangan pada otot jantung. Berbaring rata mungkin memperburuk gejala seperti sesak napas. Jika Anda merasa pusing atau pening, cobalah duduk atau berbaring untuk mencegah jatuh. Tapi hindari berbaring rata di punggung kecuali benar-benar diperlukan. Pernapasan memainkan peran penting dalam menjaga kadar oksigen dan menenangkan sistem saraf Anda. Napas dalam dan lambat dapat membantu mengurangi panik dan menurunkan detak jantung, yang sangat penting karena panik dapat meningkatkan tekanan darah dan kebutuhan oksigen, memperburuk situasi. Siti menggunakan teknik menghirup perlahan melalui hidung, menahan napas beberapa detik, lalu mengembuskan napas dengan lembut melalui bibir yang mengerucut. Metode ini membantu ia tetap tenang dan menjaga asupan oksigen yang lebih baik selama keadaan darurat. Manfaat psikologis dari teknik ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Ketakutan dan panik adalah hal yang umum selama darurat dan dapat menyebabkan keputusan buruk atau kelelahan fisik. Dengan fokus pada posisi tubuh dan pernapasan terkontrol, Anda menciptakan rasa kendali dan ketenangan yang meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan bertindak tegas. Lansia yang siap dengan pengetahuan ini dan melatih teknik ini secara rutin lebih siap menghadapi keadaan darurat. Melatih latihan pernapasan setiap hari dapat membangun memori otot. Jadi, di saat krisis, itu menjadi kebiasaan. Kisah Siti adalah contoh sempurna tentang bagaimana strategi sederhana namun efektif dapat membuat perbedaan penyelamat nyawa. Selain itu, memiliki telepon dalam jangkauan, idealnya dengan nomor darurat yang sudah diprogram, sangat penting. Menggabungkan posisi yang tepat dan pernapasan dengan komunikasi cepat dapat sangat meningkatkan hasil. Siti mampu menghubungi 118 sambil tetap tenang, yang memungkinkan para medis tiba dengan cepat dan memberikan perawatan. Ingat, strategi ini bukan pengganti perawatan medis, tapi langkah awal yang penting untuk mendukung tubuh Anda saat bantuan segera tidak tersedia. Postur dan teknik pernapasan yang tepat membantu membeli waktu berharga, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Mengambil langkah-langkah ini bisa membuat semua perubahan. Ini tentang memberdayakan diri Anda dengan alat praktis untuk mengelola kesehatan Anda bahkan di saat-saat terberat. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video.
Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 5. Pentingnya kritis mengenali tanda-tanda peringatan dini dan bertindak cepat. Saat menghadapi serangan jantung atau stroke sendirian, waktu bukan hanya uang, itu adalah kelangsungan hidup. Mengenali tanda-tanda peringatan dini dan bertindak segera bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, antara pemulihan penuh atau kerusakan yang bertahan lama. Ini terutama berlaku untuk lansia yang gejalanya terkadang halus atau disalahartikan sebagai masalah yang kurang serius. Izinkan saya bercerita tentang Rahmat, seorang pria berusia 72 tahun yang mengalami kelelahan tidak biasa dan ketidaknyamanan ringan di dada suatu pagi saat sendirian di rumah. Alih-alih mengabaikannya, Rahmat mengingat pentingnya pengenalan dini dan segera menghubungi layanan darurat. Karena ia bertindak cepat, dokter mampu memberikan perawatan yang meminimalkan kerusakan jantung dan menyelamatkan hidupnya. Kisahnya menunjukkan kekuatan mengetahui apa yang harus diperhatikan dan tidak ragu untuk mencari bantuan. Tanda-tanda peringatan dini serangan jantung sering meliputi nyeri atau tekanan di dada, sesak napas, mual, pusing, dan nyeri yang menjalar ke lengan, leher, atau rahang. Untuk stroke, tanda-tanda umum adalah mati rasa atau kelemahan mendadak di wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi, kebingungan, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat di satu atau kedua mata, kesulitan berjalan, pusing, dan kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Gejala ini bisa muncul tiba-tiba atau berkembang secara bertahap, tapi selalu mendesak. Tantangannya adalah lansia terkadang mengabaikan gejala ini sebagai tanda normal penuaan, atau mengaitkannya dengan kondisi yang kurang berbahaya seperti gangguan pencernaan atau kelelahan. Pola pikir ini bisa mematikan. Menyadari bahwa gejala ini memerlukan perhatian medis segera dapat benar-benar menyelamatkan hidup Anda, atau mengurangi tingkat keparahan efek jangka panjang. Salah satu alasan pengenalan dini sangat penting adalah karena perawatan seperti obat penghancur gumpalan atau operasi darurat paling efektif jika diberikan dengan cepat, seringkali dalam beberapa jam pertama setelah gejala muncul. Setiap menit berarti. Menunda perawatan medis meningkatkan risiko kerusakan permanen pada jantung atau otak, kecacatan, atau kematian. Selain itu, lansia yang tinggal sendirian harus memiliki rencana yang jelas untuk bertindak saat gejala muncul. Ini termasuk memiliki nomor telepon darurat yang mudah diakses, tahu cara menjelaskan gejala dengan jelas kepada operator, dan bahkan memperingatkan tetangga atau teman jika memungkinkan. Menjadi proaktif dapat mempercepat waktu respons dan meningkatkan hasil. Secara psikologis, ketakutan dan penyangkalan sering menunda tindakan. Anda mungkin merasa malu atau enggan meminta bantuan, berpikir gejala akan hilang atau Anda tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi perasaan ini bisa sangat membahayakan kesehatan Anda. Menerima bahwa meminta bantuan adalah kekuatan, bukan kelemahan, sangat penting untuk bertahan hidup. Melatih diri Anda dan orang-orang terdekat untuk mengenali tanda-tanda peringatan ini dapat membuat perbedaan besar. Program pendidikan, pemeriksaan kesehatan rutin, dan percakapan terbuka tentang gejala dan keadaan darurat memberdayakan Anda untuk mengambil kendali saat itu paling penting. Pengalaman Rahmat adalah pengingat yang jelas. Mengetahui tanda-tandanya dan merespons segera dapat melindungi kesehatan Anda dan memperpanjang hidup Anda. Ini bukan hanya tentang menghindari panik, tapi tentang memahami apa yang dikatakan tubuh Anda dan bertindak cepat. Siapkan diri Anda untuk bertindak tegas dan tanpa penundaan. Pengetahuan ini adalah pertahanan terbaik Anda terhadap hal-hal yang tidak terduga. Pikiran penutup. Sekarang setelah kita membahas tips-tips penyelamat nyawa ini, jelas betapa pentingnya untuk bersiap, terutama saat menghadapi serangan jantung atau stroke sendirian setelah usia 60 tahun. Tak satu pun dari kita ingin membayangkan berada dalam situasi yang begitu rentan. Tapi kenyataannya, itu bisa terjadi pada siapa saja. Itulah mengapa mengetahui apa yang harus dilakukan segera, mengenali gejala, tetap tenang, meminta bantuan, dan menggunakan apa yang ada di sekitar Anda bukan hanya penting, tapi esensial. Anda mungkin berpikir, saya sehat, saya tidak perlu khawatir tentang ini. Atau, saya punya keluarga di sekitar saya, jadi saya akan baik-baik saja. Meski harapan itu wajar, hidup seringkali membawa tantangan tak terduga. Terkadang bantuan tidak ada saat Anda paling membutuhkannya. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan langkah-langkah praktis adalah cara terbaik untuk melindungi kemandirian dan hidup Anda.
Silakan luangkan waktu sekarang untuk berbagi apa yang telah Anda pelajari. Tinggalkan komentar di bawah ini untuk memberitahu kami tips mana yang paling beresonansi dengan Anda dan bagaimana Anda berencana menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dan pemikiran Anda penting bagi kami dan membantu membangun komunitas yang saling mendukung di mana lansia saling memberdayakan. Jika video ini membantu Anda, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat. Dukungan Anda memotivasi kami untuk terus menciptakan konten yang menginformasikan, mengangkat, dan menginspirasi. Bersama-sama, kita bisa menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan kepercayaan diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Tetap aman, tetap terinformasi, dan ingat, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi hidup Anda, bahkan di saat-saat tersulit. Kami menantikan Anda di video berikutnya.